Super Semar, Amerika menyebut kudeta. Tuduhan bahwa surat perintah 11 Maret 1966 Super Semar adalah puncak dari kudeta merangkak yang dilakukan Soeharto semakin jelas dengan adanya dokumen Central Intelligence Agency CIA, telegram rahasia dari Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sehari pasca Super Semar menyatakan Indonesia baru saja melancarkan sebuah kudeta military coup. Dalam membongkar Super Semar, sejarawan Baskara Dewardaya melampirkan telegram rahasia yang ia dapatkan. Amerika Serikat tidak hanya menyebut Super Semar sebagai kudeta, tapi melihat caranya yang merangkak. Negara adidaya itu menyebut Super Semar sebagai kudeta militer yang khas negeri Indonesia. Setelah lama ditunggu-tunggu, kini Soekarno telah mempertaruhkan nasibnya terlalu jauh. Rencana dia untuk menyingkirkan jajaran kepemimpinan militer dan memasukkan seseorang yang dikenal sebagai pro-komunis sebagai Menteri Pertahanan telah mendorong militer untuk memotong kekuasaannya. Menteri yang dimaksud Amerika Serikat sebagai pro-komunis adalah Mayor Jenderal Sarbini. Dia ditunjuk oleh Presiden Soekarno menggantikan Abdul Haris Nasution yang dikenal dekat dengan Amerika Serikat. Saat Super Semar terjadi, Nasution tidak menjabat apa-apa lagi. Dia lebih banyak menunggu di rumah sambil melihat dinamika politik yang terjadi. Dukungan Amerika Serikat untuk penggulingan Soekarno semakin jelas dengan adanya memorandum dari Deputy Assistant Khusus Bidang Keamanan Nasional Amerika Serikat, Robert Comer, kepada Presiden Lyndon Johnson. Dalam memo itu, Comer menyebut Super Semar sebagai kudeta yang sukses. Mendukung sukses, tidak sulit untuk menyadari betapa pentingnya kemenangan Angkatan Darat atas Soekarno. Meskipun Soekarno tetap dihormati sebagai simbol negara. Indonesia memiliki jumlah penduduk dan jumlah sumber alam melebihi yang ada di seluruh Asia Tenggara. Selama ini, Indonesia telah siap menjadi negara komunis yang ekspansionis, yang siap mengancam bagian belakang posisi Barat di Asia Tenggara. Demikian memo yang dikirim sehari setelah Super Semar. Dalam peristiwa G30S yang dialami oleh Subandrio, dia mengatakan sangat jelas Amerika Serikat takut Indonesia dikuasai komunis. Wakil Perdana Menteri I di Kabinet Dwikora itu mengatakan ada 2 proyek Amerika Serikat di Indonesia, hancurkan PKI dan gulingkan Soekarno. Subandrio dan sejumlah menteri yang berhaluan kiri memang banyak duduk di kabinet saat itu. Apalagi hubungan Amerika Serikat dan Soekarno harus memburuk, terus memburuk pasca pernyataan keras Soekarno tentang penghentian bantuan negara adidaya ke Indonesia. Go to hell with your aid, cetus Soekarno saat itu. Setelah Super Semar terbit, PKI mulai diberangus. Subandrio dan 14 menteri kabinet Dwikora yang loyal dengan Bung Karno dan berhaluan kiri ditangkap dan ditahan. Subandrio divonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer luar biasa. Dari posisi orang nomor 2 di Republik ini, mendadak diadili sebagai penjahat dan dihukum mati. Ratap Subandrio di penjara Cimahi.
Namun Subandrio akhirnya lolos dari jerat maut berkat surat Presiden Amerika Serikat Lyndon Johnson dan Ratu Inggris Elizabeth kepada Soeharto. Subandrio jangan ditembak, saya tahu dia tidak terlibat dalam G30S. Demikian surat yang akhirnya membuat Subandrio tetap hidup dan menulis kesaksiannya setelah reformasi meletus. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura takar lambe sundel.